Kijang kapsul merupakan sebuah produk dari Toyota yang terkenal dengan mobil MVP, dan semakin ke sini Toyota Kijang kapsul ini semakin terkenal dengan mobil keluarga karena konsistensinya. Dan yang ada di belakang saya ini adalah jenis Kijang kapsul LSX tahun 97 dengan kapasitas mesin 1800 cc. Oke, buat kalian penasaran bagaimana kondisi mobil ini, bersama saya Bayu Irawan, Anda sedang menonton Indraprastha Autonet Show. Oh ya, jadi ini Kijang kapsul tipe LSX tahun 97 dengan kapasitas mesin 1800 cc. Untuk eksteriornya dia jelas berbeda dari generasi sebelumnya, yaitu Kijang Super, dimana untuk bodinya dia sudah rounded, artinya tidak terlalu kaku dan tidak terlalu menyikuh gitu ya. Dia sudah sedikit membulat daripada generasi sebelumnya. Oke, untuk kita bahas dari bagian depannya, dari mulai grill, dia di sini ada 3 palang dengan listnya chrome. Tapi untuk headlampnya dia masih yang model lama ya di sini. Dan untuk sennya dia berada di samping dengan tonjolan sebelah samping untuk menunjukkan kendaraan yang ada di sampingnya. Kemudian dia ke bawah, untuk fog lampnya dia ada 2 di sini. Tapi sepertinya ini tambahan ya. Kayaknya yang di tipe LSX ini dia belum ada. Tapi kalau saya salah mohon koreksi aja ya. Kemudian kita ke samping, di ban dia ukuran 195/65 ring 15 dengan velg asli seperti ini. Ini bannya pakai Bridgestone. Dan untuk velgnya dia seperti ini, warna apa ya, white silver gitu ya. Dan di fender dia dapat emblem kijang dan belum ada logonya yang kayak hewan kijang gitu. Kita geser ke spion. Ini spionnya masih model yang manual, belum retract dan belum elektrik juga. Dan untuk bahannya dia masih plastik, belum chrome. Untuk handle pintu dia sudah dapat yang versi chrome di sini. Jadi untuk kuncinya seperti ini, masih model besi. Jadi ketika kita mau buka seperti ini. Oke, seperti itu. Sama untuk belakangnya seperti ini. Dan untuk atasnya dia nggak ada talang air. Ini dilepas atau apa ya? Dilepas, untuk talang air dia dilepas, sehingga seperti ini tampilannya. Dan untuk antenanya dia model tarik tuh. Oke, ke belakang. Untuk actionnya dia sedikit belum ada sentuhan banyak ya, beda dengan yang Kijang Krista itu kan dia sudah desainnya sudah kayak two-tone gitu, jadi 2 warna. Kalau ini masih 1 warna dengan sedikit action lakukan di sini, memanjang dari depan sampai ke belakang. Kita lanjut lagi ke bagian belakang. Di bagian belakang polos-polos aja, nggak ada emblem maupun action apa-apa, cuma di sini sedikit ada action chrome-nya di bagian bagasi. Dan untuk di atas dia sudah mendapatkan HEMU stop lamp dan sedikit topi. Dan berbeda dari yang Kijang Krista, dia kacanya sedikit mengecil dengan list warna hitam di sini dengan karet warna hitam. Dan untuk logo atau emblem Toyotanya dia belum ada ya, jadi masih polos. Kemudian untuk stop lampnya dia masih kecil, model yang kecil gitu, dan sangat minimal sekali dengan sennya dan lampu atret ke belakang. Untuk sayangnya Kijang seperti ini, dari sampai ke varian Kijang Kristanya dia masih menggunakan per daun, jadi masih rentan ada terjadi permasalahannya.
cuman itu menurut saya untuk kekurangannya. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke interiornya. Oke, kali ini kita sudah berada di dalam interior dari Kijang Kapsul LSX tahun 97. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, untuk depan dia hard plastik ya. Jadi untuk sepertinya ini tampilannya seperti soft start, tapi ketika kita menyentuh dia hard plastik seperti itu. Dan untuk setir dia masih 2 palang. Untuk akomodasi sebelah kanan sen seperti biasa, dan sebelah kiri pengaturan wiper, dan untuk wipernya dia belum intermittent. Dan untuk door trim kita mendapatkan sebuah power window dengan 4 power window dengan window lock dan central lock di sini. Kemudian untuk speaker ada di kanan kiri di pintu, dan untuk door pocket dia akomodasinya sangat kecil sekali. Untuk spion dia belum electric mirror maupun electric retract, dia masih model yang manual. Untuk di sini dia ada tempat penyimpanan kecil. Untuk AC dia ada 4 kisi-kisi AC di depan. Ini di depan aja dah, karena di belakang dia belum double blower ya. Untuk high unit seperti ini. Dan untuk pengaturan speed fan-nya dia ada di sini dengan pengaturan dari terendah sampai tertinggi. Dan ini sepertinya kalau enggak tombol hazard ini adalah wiper ya. Lanjut lagi kita ke laci. Untuk lacinya seperti ini ya. Untuk laci seperti ini dia modelnya ke bawah gitu ya. Kalau biasanya kan yang atas itu naik ke atas, kayak yang Innova itu kan dia naik ke atas gini ya. Tapi kalau ini ke bawah. Oke, untuk akomodasinya cukup banyak ya. Untuk di depan dia sudah ada sun visor 2. Sebenarnya ada 2, cuma ini baru dicopot. Dan yang di tengah kita sudah mendapatkan spion untuk tengahnya. Untuk transmisi dia manual 5 percepatan. Untuk handrem dia model yang tuas atau ditarik. Untuk konsol tengah dia sedikit kecil, mungkin untuk bisa untuk menyimpan gadget dan sebagainya. Untuk jok dia masih asli model Brudru seperti ini ya. Jadi ini untuk aslinya seperti ini Brudru. Jadi buat kalian kalau misal mempunyai mobil kayak gini, lebih baik kita pertahanin untuk joknya kalau menurut saya, karena ini ciri khas dari mobil 90-an itu Brudru kayak gini. Jadi kalau bisa jangan di cover atau diganti dengan yang kulit sintetis. Oke, untuk atasnya dia ada lampu kabin dengan hand gripnya model fix, dan untuk silbel dia model fix juga di samping dan di kiri. Untuk bentuk dia masih sedikit agak mengkotak ya daripada yang Kijang Krista. Kalau yang Kijang Krista dia udah rounded, udah dari segi sekarang membulat gitu ya. Kalau ini terkesan lebih menyiku. Dan untuk tampilan speedometernya dia masih analog, masih sangat minimalis dan belum banyak indikator-indikator lainnya. Oke, mungkin seperti itu untuk tampilan seat pertama. Langsung saja kita geser ke seat kedua. Yes. Oke, kali ini kita sudah berada di seat kedua dari mobil Kijang Kapsul LSX tahun 97. Yang pertama, seperti biasa, mobil Kijang itu pasti untuk seat keduanya dia masih lebar guys. Itu. Jadi untuk legroomnya kita masih ada 1 jengkal lebih. Dan di sini kita muat 3 orang dengan akomodasi joknya dia 60% banding 40%. Dan di sini kita belum mendapat apa-apa ya, belum ada fitur-fitur apa di sini. Cuman untuk yang di seat kedua kita belum mendapat double blower. Jadi di sini masih kosong. Tapi sebenarnya untuk double blower itu masih bisa kita tambahkan di variasi gitu. Jadi mungkin untuk biar supaya tidak sedikit panas bisa ditambahkan double blower di sini. Dan untuk seat kedua dia mendapatkan power window dengan speaker ada di kanan kiri, dengan door pocket cukup besar di depannya,
Untuk di sini dia ada sedikit gelundukan gitu ya, karena dia penggerak roda belakang. Dan untuk lampu kabin dia ada juga di sini. Untuk seal belt belum ada akomodasinya ya. Ciri khas mobil Kijang itu seal belt cuma di bagian depan. Saya juga heran. Jadi ketika kita menggunakan mobil ini bingung mau pakai seal belt jok kedua itu gimana. Jadi mungkin itu menjadi koreksi dan mungkin bisa ditambahkan sendiri untuk seal beltnya untuk keamanan kita. Dan mobil ini pun dari segi safety juga belum ada airbag, jadi hanya ada seal belt saja. Oke, untuk seat 2 seperti itu aja. Dan untuk seat yang ketiga, karena ini tipe yang LSX, dia joknya sudah mengarah ke depan. Karena ini tipe yang LSX, jok ini menghadap ke depan, berbeda dengan tipe yang SSX. Dia joknya terbagi menjadi dua dengan arahnya berhadapan-hadapan gitu ya. Dan untuk jendela dia ada sedikit akomodasi, bisa didorong dan bisa untuk sirkulasi udara masuk ke kabinnya. Dan jok belakang masih sangat lebar sekali ya, masih sangat cukup untuk 3 orang dengan akomodasi 100%. Untuk masuk ke dalam jok ketiga kita harus melipat kursinya ke depan, lalu menaikkan ke depan lagi, jadi 2 kali lipat baru bisa kita masuk ke belakangnya. Oke, seperti itu untuk interior dari Toyota Kijang Capsule LSX tahun 97. Kita lanjut ke test drive. Oke, sekali ini kita sudah berada di dalam kabin Toyota Kijang Capsule LSX tahun 97 bensin dengan cc 1800. Mobil ini masih sangat nyaman sekali. Untuk handlingnya dia masih enak, masih nyaman. Dan untuk kemudinya dia sangat nyaman sekali, tidak terlalu dekat maupun juga tidak terlalu kejauhan. Karena untuk bawahnya dia sudah sliding juga. Untuk setir, namun dia belum tilt steering, jadi masih model yang fix. Untuk dari konsumsi BBM-nya, mobil ini mampu menempuh 1 liter, bisa menempuh 7 sampai 8 km ya untuk dalam kota. Sedangkan untuk luar kota, mobil ini mampu menempuh sampai 11 km dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam lah. Dengan kode mesin 7KE, mobil ini mempunyai kapasitas mesin sebesar 1800 cc. Karburator tapi ya. Jadi buat teman-teman yang mau mencari Kijang Capsule yang nyaman dan sangat durability-nya tidak diragukan lagi, mobil ini masih sangat cocok sekali. Kelebihan dari mobil ini juga cukup banyak, diantaranya mobil ini mempunyai ground clearance yang sangat tinggi sehingga sangat cocok apabila digunakan di berbagai medan, maupun medan yang tinggi, rendah maupun yang apapun itu mobil ini masih enak. Dan juga untuk powernya dia juga sudah nyaman, sudah enak. Pokoknya cocok lah buat kalian yang mau mencari mobil tahun 90-an. Mobil ini masih sangat rekom sekali. Namun juga ada beberapa kelemahan, diantaranya untuk mobil ini dia masih menggunakan per daun yang rentan akan permasalahan. Kemudian untuk BBM cukup boros, tapi itu overall semuanya sangat rekom sekali dan masih layak untuk kita miliki. Mobil ini produksi sekitar tahun 90-an sampai 2004 sebelum berganti generasi ke Kijang Innova. Dan mobil ini masih menjadi alternatif bagi para konsumen yang ada di Indonesia, karena mobil ini masih terjangkau untuk harganya, karena mayoritas Indonesia menggunakan mobil Toyota itu untuk keluarga. Jadi pilihannya ya kalau enggak Avanza, Innova, ataupun Sienta kalau sekarang yang pasarannya baru bagus. Tapi mobil ini juga masih sangat rekom sekali buat kalian yang mencari mobil untuk keluarga. Dan di varian tipe yang kapsul ini dia juga sudah ada yang varian dieselnya 2400 cc dengan
kode mesin 2L. Secara tenaga powernya dia lebih gede karena dia diesel, dan untuk konsumsi BBM-nya dia juga lebih irit. Oh ya, buat kalian yang lagi menjalankan aktivitas, selalu taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, karena kalian nggak tahu gimana kondisi seseorang yang memungkinkan rentan terjangkit penyakit virus, apalagi sekarang masih pandemi COVID-19. Jadi buat kalian selalu rajin-rajin untuk cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan jauhi dari kerumunan. Pokoknya tetap sehat. Kita doakan untuk Indonesia cepat pulih dari COVID supaya perekonomian di Indonesia lekas membaik ya, amin. Kalau kita naik Kijang kayak gini, kayak nostalgia ya. Waktu kecil dulu sering diajak muter-muter sama orang tua ke pantai, itu naik Kijang gitu, rasanya enak sekali. Jadi untuk varian Kijang itu terdiri dari tipe L sama S-nya. Itu yang membedakan adalah dari ukuran mobil ini. Jadi untuk tipe L dia berarti lebih panjang daripada tipe S-nya. Dan juga untuk kondisi jok belakang, yang tipe L dia sudah menghadap ke depan, sedangkan yang S dia masih ke samping, jadi depan-depan gitu. Jadi gini, buat kalian yang mempunyai mobil kayak gini tuh lebih baik nggak usah dimodif-modif, mending apa adanya seperti ini, karena mobil ini memiliki ciri khas yang tahun 90-an lah ya, seperti ini. Jadi kalau kita modif nanti kesannya udah merubah dari basicnya, jadi kelihatan kayak bukan Kijang lagi. Jadi seperti itu untuk pembahasan dari Toyota Kijang Capsule LSX tahun 97 seperti ini. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri apa kelebihannya, apa kelemahannya dari mobil ini. Kalau kita berbicara kelebihan pasti ada kelemahan, begitu pula sebaliknya ketika kita berbicara kelemahan pasti ada kelebihan. Jadi mobil ini masih sangat rekom sekali menurut saya, dengan durability mesin yang sangat kuat dan tangguh. Mobil ini mampu menerjang berbagai medan. Dan apalagi buat kalian yang mencari mobil 90-an dan diperuntukkan untuk keluarga, mobil ini masih sangat rekom sekali. Dengan harga sekitar 70 sampai 100 juta kita sudah dapat mobil ini. Oke, seperti itu. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya supaya video ini bermanfaat. Jumpa lagi dengan kami, saya Bayu Irawan di Indrapasta Auto Itu. Dadah.